Pada bagian pertama ada kasus penelitian. Seorang mahasiswa BK ingin meneliti efektivitas konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Nah, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua kelompok. Yang pertama ada kelompok eksperimen atau N sama dengan 30. Nah, itu siswa yang mengikuti konseling kelompok. Nah, lalu ada kelompok kontrol N sama dengan 32, siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Nah, pengukuran kepercayaan diri siswa dilakukan setelah perlakuan atau post test menggunakan skala Likert dengan rentang skor 30 sampai 90. Lalu, selanjutnya ada identifikasi variabel dan skala pengukuran. Yang pertama ada variabel independen dan juga variabel dependen. Studi kasus ini variabel dependen berupa partisipasi siswa dalam layanan konseling kelompok yang terdiri atas kelompok eksperimen yang memperoleh konseling dan kelompok kontrol yang tidak memperoleh konseling. Adapun variabel dependen adalah tingkat kepercayaan diri siswa SMP yang diukur setelah pemberian perlakuan melalui post test menggunakan skala Likert dengan rentan skor 30 sampai 90 untuk melihat pengaruh konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa. Lalu ada tingkat pengukuran data. Yang pertama ada variabel independen berupa keikutsertaan dalam konseling kelompok termasuk dalam skala nominal. Karena subjek penelitian hanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori tanpa adanya tingkatan, yaitu siswa yang mengikuti konseling kelompok dan juga siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Lalu yang kedua ada variabel dependen berupa kepercayaan diri siswa diukur menggunakan skala interval karena data diperoleh dari skor skala Likert dengan rentan nilai 30 sampai 90, di mana setiap skor memiliki jarak yang setara sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik seperti perbandingan rata-rata antar kelompok. Lalu selanjutnya ada penyusunan data dummy. Di sini saya sudah membuat data dummy yang dimana kelompok eksperimen terdiri dari 30 dan juga kelompok kontrol terdiri dari 32. Lalu rumusan masalah, hipotesis, rancangan penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Di sini saya membuat rumusan masalah bagaimana perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja antara kelompok eksperimen yang mengikuti konseling kelompok dan kelompok kontrol yang tidak mengikuti konseling kelompok. Lalu ada hipotesis. Hipotesis 0 atau HO, tidak ada perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja antara siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Lalu yang kedua ada hipotesis H1. Terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja antara siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Lalu ada rancangan penelitian. Di sini saya sudah membuat rancangan penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan rancangan eksperimen semua menggunakan desain post-test only control group. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok siswa SMP di Singaraja, yaitu kelompok eksperimen yang memperoleh perlakuan konseling kelompok dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Pemilihan subjek dilakukan melalui teknik non-random sampling. Setelah perlakuan diberikan, kedua kelompok mengikuti post-test untuk mengukur tingkat kepercayaan diri siswa dengan menggunakan skala Likert yang memiliki rentan skor 30 sampai 90. Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kepercayaan diri antara kedua kelompok dan mengevaluasi efektivitas konseling kelompok. Lalu di sini akan masuk dalam tahap analisis data. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah data skor kepercayaan diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mengikuti distribusi normal. Pengujian ini penting karena menggunakan analisis statistik inferensial, terutama uji parametrik seperti uji T, mensyaratkan bahwa data berasal dari populasi berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi dasar analisis statistik telah terpenuhi, sehingga hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dapat dinyatakan valid. Nah, di sini saya sudah
mencari uji normalitas di aplikasi JASP. Dan ini adalah hasil yang telah saya dapatkan. Berdasarkan hasil normalitas dengan metode Sepori-Wilk, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,547 pada kelompok eksperimen dan 0,244 pada kelompok kontrol. Kemudian, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data kepercayaan diri pada kedua kelompok berdistribusi normal. Hal ini juga didukung oleh tampilan grafik Q-plot yang menunjukkan bahwa sebaran titik data pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berada di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, data dinyatakan memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan uji statistik parametrik dalam membandingkan tingkat kepercayaan diri antar kedua kelompok. Lalu yang kedua ada uji homogenitas varians. Nah, di sini saya sudah mencari data dan juga hasil dari uji homogenitas sama menggunakan aplikasi JASP. Nah, hasilnya adalah uji homogenitas varians bertujuan untuk menilai kesamaan varian skor kepercayaan diri antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil dari uji Levin menunjukkan nilai F sebesar 0,489 dengan hasil signifikasi 0,487. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari taraf 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data kepercayaan diri pada kedua kelompok adalah homogen. Dengan demikian, asumsi homogenitas varians telah terpenuhi dan data layak dianalisis menggunakan uji statistik parametrik seperti uji T-independent untuk membandingkan tingkat kepercayaan diri antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, lalu ada uji independent sample t-test. Di sini saya sudah mencari juga dengan menggunakan JASP. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji independent samples t-test, diperoleh nilai T sebesar 33,47 dengan derajat kebebasan DF 60 serta nilai signifikasi P lebih kecil 0,001. Nilai P yang lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepercayaan diri antar siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok memberikan pengaruh yang signifikasi terhadap kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Lalu ada uji effect size atau Cohen's d. Di sini saya juga sudah mencari di JASP. Nah, hasilnya adalah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan skor yang sangat kuat antara kedua kelompok. Besarnya nilai Cohen's d mengidentifikasi bahwa perbedaan tersebut tidak hanya bermakna serta secara statistik, tetapi juga memiliki makna yang tinggi secara nyata, dengan selisih skor yang jelas dan hampir tanpa adanya tumpang tindih antar kelompok. Lalu selanjutnya ada interpretasi output dan juga keputusan statistik. Nah, yang dimana ada yang pertama itu interpretasi seluruh output statistik. Nah, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi analisis statistik telah terpenuhi. Hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data kepercayaan diri pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas varians melakukan melalui Levin's test menunjukkan bahwa varians kedua kelompok adalah homogen. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, analisis dilanjutkan menggunakan uji dependent
samples t-test. Hasil uji T menunjukkan nilai T sebesar 33,47 dengan nilai signifikasi P lebih kecil 0,001, yang berarti terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri yang signifikan antar siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikutinya. Dengan demikian, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Selain itu, hasil uji effect size Cohen's d menunjukkan pengaruh yang sangat besar, sehingga perbedaan yang ditemukan tidak hanya bermakna secara statistik, tetapi juga memiliki makna praktis yang kuat. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Lalu, selanjutnya ada keputusan statistik. Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas, data kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memenuhi asumsi analisis statistik parametrik. Hasil uji independent samples t-test menunjukkan nilai signifikan P lebih kecil 0,05 sehingga hipotesis 0 atau HO ditolak dan hipotesis alternatif atau HI diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri yang signifikan antar siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa layanan konseling kelompok berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa di SMP Singaraja.